Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya atau yang kemarin yaitu kemarin kita membahas video mengenai perintah print, yaitu penjelasan variabel, data, dan materi array. Ya. Nah, di sini kita masuk lagi di materi yang selanjutnya, yaitu penelusuran data atau pengulangan, looping yang menggunakan metode for. Ya. Sebenarnya di looping ini tidak hanya for, nanti ada while dan while do ya. Cuman di sini kita akan menggunakan yang namanya for. Ya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti atau masuk di video ini, silakan untuk mengikuti video sebelumnya ya, agar lebih mudah untuk mengikutinya ya. Nah, di sini kita mulai saja. Di sini ada penelusuran data atau pengulangan ya. Kita menggunakan looping yang itu nantinya akan terus mengulangi sampai batas yang ditentukan ya. Ketentuannya di sini bahwa kita contohnya di sini ada data sama dengan 10, 9, 7, 8, 10, 8 ya. Data ini diambil dari data array yang materi sebelumnya ya. Nah, sebelum saya lanjut di materi selanjutnya, silakan untuk teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Itu, terima kasih. Nah, di sini kita mulai lagi bahwa di sini data array ini yang sudah mempunyai elemen nilai ya, yaitu 10, 9, 7, 8, 10, 8 ya. Di sini kita akan melakukan looping ya. Loopingnya di sini adalah sesuai jumlah datanya ya. Jadi agar lebih mudah untuk menjelaskan di materi sebelumnya, cuman kita menggunakan looping ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan contohnya sesuai contoh, munculnya seperti ini ya. Munculnya elemen ke-0 sama dengan 10 sampai elemen ke-5 sama dengan 8 ya. Bagaimana sih cara kerja looping ini sebenarnya? Nah, cara looping bekerja sesuai data ini atau sesuai codingan ini, bahwa di sini yang pertama data sama dengan 10, 9, 7, 8, 10, 8 ya. Indeks sama dengan 0. For element in data titik 2, print elemen ke indeks sama dengan elemen. Lalu ada perintah lagi yaitu indeks sama dengan indeks plus 1. Nah, yang dimaksud pengulangannya formatnya di sini. Pertama, kalau kita ingin menggunakan pengulangan di sini harus dijelaskan. Kita mengulangi apa? Ya, bahwa di sini ya kita menggunakan elemen. Ya, elemen di sini adalah datanya. Kita akan menampilkan data ini. Ya, kita menampilkan data ini. Ya, lalu data diambil dari data ini. Ya, elemen ini berasal dari mana? Dari variabel data ini ya, variabel data. Nah, di sini kita akan melakukan looping, yaitu di indeksnya ya. Jadi ini saya tekankan bahwa yang saya looping adalah atau saya ulangi terus menerus, yaitu indeksnya. Nah, sekarang kita lihat di sini for element in data, print tanda petik ya, elemen ke, ya, muncullah tulisan ini awalnya. Lalu indeks itu berapa sih nilainya? Nilainya adalah 0 ya. Nah, sama dengan elemen. Nah, elemennya berapa yang pertama ini? Yaitu 10 ya. Ini muncullah ini ya. Terus di sini ada perintah lagi nih teman-teman, bahwa indeks sama dengan indeks plus 1 ya. Indeks itu nilainya berapa sih? 0 ya. Nah, ini 0 plus 1. 0 plus 1 ya, sama dengan 1 ya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan bahwa indeks sama dengan ya, ini indeks ini ya. Indeks 0
Indeksnya karena 0, 0 plus 1. Nah, di sini naik nih, perintahnya belum berhenti. Di sini ada perintah lagi bahwa ini ada pembaruan data nih. Yaitu yang awalnya dia 0, sekarang dia berubah menjadi 1. Ya, makanya di sini muncul lagi elemen ke 1. 1 ini karena looping. Looping dari ini. Indeks ini. Indeks plus 1 yang awalnya 0 plus 1 yaitu menjadi 1. Ya. Terus elemen. Ya, elemen yaitu 9. Setelah 10, data 10 ini dia ke sini ya, muncullah 9. Jadi yang di looping sekali lagi bukan elemennya, tapi indeksnya ya. Jadi yang nanti urut seperti ini ya, urut ini ya. Ini adalah yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah hasil dari loopingnya. Nah, sekarang kita next lagi. Nah, tadi sekarang indeks sama dengan indeks plus 1. Indeks sekarang nilainya berapa? Adalah 1 ya. Karena tadi di sini kita sudah berubah menjadi 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini berarti kondisinya yang awalnya di sini 1, yang awalnya di sini adalah 1. Bentar. Nah, yang awalnya di sini awalnya 1 ya. Sekarang dia berubah bahwa indeks yang tadinya 1 plus 1 dia berubah menjadi 2. Ya, di sini masuk lagi for element in data. Yaitu print elemen ke indeks yang awalnya tadi indeksnya 1 berubah menjadi 2. Nah, ini muncullah 2. Nah, 2 sama dengan elemen setelah 9 itu berapa? 7 ya. Nah, di sini lanjut lagi, indeks sama dengan indeks plus 1 ya. Bahwa indeks tadi nilainya berapa? 2 ya. Indeks nilainya adalah 2. 2 plus 1 berapa? Menjadi 3. Nah, naik lagi di sini perintahnya, naik lagi menjadi 3. Nah, di sini for element in data, print elemen ke indeks. Indeksnya berapa? 3. Nah, ini looping lagi di sini penambahan yaitu 3 sama dengan nah elemen ini setelah 7 muncullah 8 ya. Nah, setelah itu masuk lagi indeks sama dengan indeks plus 1. Indeksnya berapa? 3. Terus ditambah 1 berapa? Sama dengan 4. Nah, ini looping lagi ke sini, looping lagi. Di sini berubah menjadi berapa? 4 ya. Itu. Nah, 4. Nah, di sini muncul lagi for element in data, print elemen ke indeksnya berapa? 4. Nah, ini ya. Berubah menjadi 4. Nah, setelah 8 dia berapa? 10. Muncullah di sini elemennya adalah 10. Terus di sini ada indeks sama dengan indeks. Indeks tadi berapa? 4 ya. Sekarang berubah menjadi 4 plus 1 sama dengan 5. Makanya di sini berubah menjadi 5. Terus di sini ya print elemen ke indeks. Indeksnya berubah sekarang menjadi 5. Lah elemen di sini setelah 10 dia 8. Nah, di sini ada perintah lagi yaitu indeks sama dengan indeks plus 1. Tadi indeksnya berapa? 5. Nah, sekarang plus 1 berapa? 6. Nah, di sini for element in data. Nah, di sini dia berhenti perintahnya. Karena apa? Jumlah elemen pada data dia hanya sampai arraynya dia hanya sampai 5 karena dimulai dari angka 0 ini ya. Jadi dia berhenti karena dia tidak ada yang ke 6. Makanya di sini hanya muncul yang ke 5 ya. Jadi sekali lagi di sini pembacanya adalah yang di looping adalah indeksnya ya. Lah elemen ini kenapa 10 9 7 8 10 8 ini mengeluarkan ya. Jadi mengeluarkan satu persatu ya, ada 10, 9, 7, 8, 10, 8. Dia dikeluarkan satu persatu menggunakan looping. Nah, itu. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Lalu di sini ya di sini ada perintah nih. Latihan 6. Perhatikan baris kelima gambar 6.9. Mengapa nomor indeks yang dicetak di baris sebelumnya perlu ditambah 1 setiap perulangannya ya. Kenapa dia perlu
tambah 1 dengan alasan seperti ini ya. Kalau dia tidak ada perulangan ya atau dia tidak next ya, dia tidak bisa menambahkan ya. Dia tidak next ke angka selanjutnya. Nah, itu. Nah, itu alasannya. Nah, terus di sini bagaimana jika diganti indeks ditambah dengan 2? Apa keluarannya? Nah, coba kita coba. Di sini menjadi plus 2 ya, sesuai perintah ini. Ditambah dengan 2 ini ya, ditambah dengan 2. Nah, coba kita running. Nah, munculnya seperti ini. Awalnya indeksnya 0 ya. Terus dia di plus 2. 0 plus 2 sama dengan 2. Lah, di sini kenapa tetap 9? Sekali lagi di sini yang di looping adalah indeksnya, bukan elemen yang ada pada data ya. Jadi yang berubah adalah indeksnya ya. Lah, di sini dikeluarkan secara berurut-urutan ya. 10, 9, 7, 8, 10, 8 ya. Itu ya. Jadi itu dalam pembacaannya. Keluarannya adalah menjadi seperti ini ya. Nah, misalkan ini plus 3. Nah, sama saja di sini. Di sini berubah. Nah, ini ya, itu ya. Nah, di sini bagaimana jika dipindah? Penambahan indeks dilakukan di baris keempat. Apa outputnya? Nah, outputnya bagaimana? Nah, coba. Tadi bagaimana dipindah di baris keempat ya, indeks ini, indeks yang plus 1. Coba. Nah, ini saya kembalikan di baris keempat. Nah, ini saya pindah. Nah, dia masih seperti ini ya. Nih, dia berubah tampilannya seperti ini ya. Bagaimana jika dipindah penambahan indeks dilakukan di baris keempat? Apa outputnya? Nah, outputnya dia menjadi seperti ini ya. Dia tidak mencetak ini ya. Dia tidak mencetak ini dulu ya. Dia mencetaknya seperti ini. Yang tadinya dia loopingnya di akhir, dia loopingnya di awal di sini. Jadi indeks 0 ini tidak terbaca. Karena apa? Di sini dia langsung mengeksekusi. Indeks sama dengan berapa? 0. Nah, sama dengan indeks 0 plus 1. Makanya di sini berubah menjadi 1. Ya, itu. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kalau dipindah seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa dia awalnya dia 0, sekarang dia 1? Karena dia dieksekusi terlebih dahulu, baru tampilkan cetak. Ya, itu. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi yang namanya bahasa pemrograman, dia mengeksekusinya urut sesuai perintah. Ya, tidak mungkin dari for ini loncat ke print ini, tidak mungkin. Ya, ini ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi, ya hasilnya seperti ini. Ya, munculnya di sini ya. Nolnya terakhir, dia cetak dulu, ya kan? Indeks ini dicetak dulu 0 ya. Setelah itu dia loopingnya di sini ya. Pembaruannya di sini ya. Beda dengan yang tadi seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, perbedaannya awalnya di sini adalah 0 ya, di sini 0. Sekarang dia berubah menjadi 1 karena apa? Dia dieksekusi dulu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Tuh, jadi teman-teman harus paham cara kerja dalam bahasa pemrograman bahwasanya kita di dalam pemrograman ini mengeksekusinya harus urut, tidak mungkin loncat-loncat ya. Itu. Jadi di materi looping ini sebenarnya dibuatkan seperti ini biar mudah untuk mempelajari di array. Ya, makanya teman-teman yang kemarin sudah mengikuti di video sebelumnya pasti di sini lebih paham ya. Karena apa? Di sini sebenarnya implementasi looping ini implementasi dari pembacaan array data ini di materi sebelumnya ya. Jadi dari materi yang saya jelaskan kemarin itu diimplementasikan di materi looping agar ini adalah cara membaca array gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman pasti akan lebih paham dengan yang namanya array. Nah, di sini penggunaan looping teman-teman sudah paham. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pembuatan nomor antrian ya kan, looping ya kan. Misalkan di teller nomor 1 ya. Nah, nanti dia misalnya tellernya sudah selesai, dia masuk teller urutan nomor 2. Nah, dia next ya. Jadi itulah
dia menggunakan looping ya. Jadi inilah fungsinya looping ini ya. Jadi teman-teman ini adalah materi dari looping ini sendiri ya. Mungkin ini sedikit membingungkan, tapi kalau teman-teman bisa mengikuti arahan saya, insya Allah itu bisa dimaknai. Atau teman-teman kalau memang masih belum paham, bisa cari referensi cara menggunakan looping di bahasa pemrograman C misalkan ya, C++ itu juga bisa ya. Di materi ini setelah ini itu juga masuk di bahasa pemrograman C ya. Nah, inilah contoh penggunaan looping ya dalam implementasi pembacaan array. Nah, jadi itu materi pada video ini dari saya. Silakan bisa dicermati ya, bisa dipahami teman-teman. Nanti juga bisa nih teman-teman latihan menggunakan while ya atau while do itu juga bisa ya. Nah, itu silakan ya sebagai bahan latihan ya cara penulisannya. Silakan teman-teman kalau kurang paham bisa cari referensi itu ya dari saya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada yang kurang tepat atau kurang pas ya. Silakan bisa dicermati sendiri oleh teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.